Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo engineers, selamat datang di Potika, Podcast Teknik Industri Unsika Season 2. Bersama saya Rianti Fikriah Hasnah sebagai wawancara yang akan membawakan podcast ini dengan bahasan ketiga yang berjudul Ngopi Say, Ngobrol Pintar tentang esai. Kali ini kita akan mewawancarai mahasiswa yang cukup aktif nih di bidang karya tulis ilmiah, khususnya esai. Siapa ya kira-kira teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Cluenya itu narasumber kali ini belum lama ini loh masuk HMTI Mangga. Siapa coba kira-kira? Langsung aja kali ya kita sapa narasumber kali ini, yaitu Kang Yazid Gandhi dan Kang Muhammad Dika Rahma Fauzi. Halo Kang, gimana nih Kang kabarnya Kang? Halo, alhamdulillah baik nih. Gimana Kang Dika kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu Kang. Kalau Akang sehat, alhamdulillah. Akang sekarang lagi disibukin apa sih Kang? Boleh Kang Dika atau saya? Oh saya dulu. Ya, untuk kesibukan saya kali ini adalah KKN tentunya ya, bagi mahasiswa semester 7 dan juga sedang membuat seminar proposal. Dan juga saya juga bersama Kang Dika sedang menggarap esai, juga masih membuat. Iya, saya lagi nih. Mantap banget Kang. Gimana kalau Kang Dika? Saya mungkin sama aja sama Kang Yazid karena kan satu angkatan. Cuman tambahannya mungkin ada persiapan juga untuk praktikum gambar teknik gitu. Mungkin Teh Herianti gimana kabarnya, sehat? Belum ditanya juga nih. Oh ya, alhamdulillah Kang, sehat juga Kang saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh ya kalau Kang Yazid sama Kang Dika sehat, terus lagi semester 7 nih, semester akhir. Pokoknya semangat terus ya Kang, sebentar lagi jadi ST Kang. Nggak kurang dari 1 tahun kan ya Kang jadi ST. Amin. Semoga dilancarkan terus ya Kang kegiatannya sampai ST. Amin. Ditunggu jadi ST-nya. Ya. Iya Kang. Ya udah Kang, langsung aja kali ya Kang. Tentunya nggak bukan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai esai, dari bagaimana cara membuat esai, cara agar esai kita menarik. Pokoknya seputar tentang esai deh Kang. Dengan tujuan supaya teman-teman mahasiswa teknik industri lain bisa tergugah semangatnya buat mulai ikutan lomba atau mulai nulis esai lah minimalnya, atau juga bisa nambahin ilmu seputar esai yang sebelumnya nggak tahu nih tentang esai, bisa jadi tahu tentang esai. Gimana nih Kang, udah siap belum buat pertanyaan-pertanyaannya? Pastinya udah siap dong. Wih, mantap banget nih. Langsung aja nih Kang ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu, kapan dan gimana sih pertama kali Akang tertarik sama esai? Dari temen kah, atau dari browsing atau dari gabut gitu nyoba-nyoba bikin esai gitu? Boleh diceritain Kang? Boleh dari Kang Yazid dulu atau Kang Dika dulu? Boleh Kang? Boleh Kang Dika ya. Oke, boleh. Ini mungkin sambil curhat kayaknya. Soalnya ini kalau misalnya ditanya gini tuh kayak nostalgia gitu deh. Saya tuh pertama kali mengikuti esai atau mengenal esai ini malahan dari Kang Yazid dan bersama Kang Billy gitu. Waktu itu saya ikutnya bukan esai sebenarnya, tapi LKTIN langsung gitu. Dengan percobaan membuat inovasi produk minuman herbal, yaitu kalau nggak salah apa ya Kang Yazid, saya lupa deh. Kacang tanah kalau nggak salah ya Kang. Oh iya, yang dari kacang tanah itu. Ya. Yang dari minuman situ herbal. mulai kayak wah ini kok seru gitu ya kegiatannya gitu. Kita bisa mengeluarkan gagasan permasalahan yang apa ya istilahnya yang ingin kita keluarkan gitu, tapi dalam bentuk esai. Mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin kayak gimana Kang? Mungkin sama ya. Saya dulunya ikut pelatihan ISTC TTKI dulunya, awal-awalnya saya ikut kelas bersama Kang Billy kan ya sebagai mentornya. Dan di situ tuh saya sering masuk kelas tuh, walaupun muridnya waktu itu cuma 2 orang, 3 orang. Yeah. Nah di situ Kang Billy mungkin kasihan kali ya ke saya nih. Ini orang rajin-rajin banget nih masuk mulu gitu, walaupun yang lainnya nggak masuk gitu. Nah mungkin dari situ Kang Billy ngajak terus tuh ke saya. Ayo Ji ikut nih, ada esai nih nanti kita collab gitu atau apa. Nah di situ kan pertamanya tuh bikin esai tentang, saya bikin apa tuh, aplikasi tentang UMKM tuh. Nah alhamdulillahnya tuh waktu pertama kali submit esai itu langsung
jadi finalis tuh, langsung berangkat tuh waktu itu sama Kang Billy ke mana, ke UNS kalau nggak salah. Ih, keren banget. Iya, tapi alhamdulillah tuh waktu berangkat tuh dikasih dana sama kampus tuh, dikasih dari biaya transportasi, penginapan juga dikasih dari kampus, walaupun kan kita belum tentu masih benefit masih juara atau enggaknya belum tentu kan ya, karena masih jadi finalis belum presentasi waktu itu. Udah dikasih tuh enaknya kalau di Unsika tuh udah sama rektor yang waktu itu. Nah terus dari situ tapi sayangnya waktu itu saya sama Kang Billy gak bisa ngasih juara gitu, hanya sampai ke peringkat 5 kalau gak salah waktu itu yang pertama kali. Nah dari situ langsung pulang tuh saya langsung bersemangat tuh untuk lain kalinya gitu, saya pengen jadi juara gitu di universitas orang lain gitu, juara esai. Nah dari situ mulai tuh saya buat esai sama Kang Billy, sama Kang Dika dan sama yang lainnya kayak gitu. Jadi pertamanya dari Kang Yazid dulu berarti ya, terus Kang Yazid dari Kang Billy ikutan TTKI gitu ya Kang, terus dari Kang Yazid pasti kan kalau belum dapet penasaran gitu langsung nyoba lagi, ngajak Kang Dika gitu kali ya Kang. Iya betul, kayak gitu. Pas sudah dapet tuh enak tuh, pengen lagi deh ikut lagi gitu kan ya, banyak keuntungannya gitu dari bikin esai kayak gitu. Pasti ketagihan ya Kang. Kalau udah nyobain sekali tuh penasaran gitu ya Kang ya. Iya betul banget kayak gitu. Mantep banget nih. Lanjut aja kali ya Kang, dari cerita Akang pertama kali mengenal esai itu gimana. Sekarang tuh menurut Akang nih, definisi esai itu apa sih? Terus bedanya esai dari karya tulis ilmiah lain itu apa sih Kang? Boleh dari Kang Dika atau saya dulu nih? Ini kayaknya Kang Yazid yang lebih paham. Boleh. Secara singkatnya esai adalah karangan ilmiah ya, hasil pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan gitu, seperti itu. Mungkin Kang Dika ada tambahan? Gimana Kang ya, Dika? Jadi tambahannya mungkin ya itu karangan ilmiah udah bener ya, karangan prosa atau bisa dibilang, tapi secara sepintas dan sifatnya itu argumentatif gitu. Tapi terkadang si esai ini menjadi bentuk, kalau bagi saya ini ya pendapat saya gitu, bagi saya itu keresahan si pembuat esai ini gitu. Bagaimana sih kalau kita mengatasi permasalahan ini, kita membuat gagasan atau ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu gimana gitu. Mungkin secara definisi gampangnya seperti itulah kalau esai itu. Oh, jadi esai itu tentang gimana kita nyelesain suatu masalah tapi dituangkan dalam tulisan gitu ya Kang? Betul banget. Bisa dibilang gitu singkatnya. Oke Kang, lanjut nih ya Kang ya. Nah Akang kan udah jelasin nih gimana Akang pertama kali tertarik esai. Terus dari Kang Yazid sama Kang Dika ini pernah ikutin lomba apa aja nih Kang? Pastinya banyak banget sih kayaknya. Terus atau ada nggak sih cerita-cerita yang berkesan gitu pas selama Akang ngikuti lomba esai itu, ada nggak sih Kang? Boleh diceritain? Boleh dari siapa aja dulu, nggak apa-apa. Kang Dika boleh Kang. Oke. Kalau yang paling berkesan ya, ini sih paling berkesan berarti sebelum pandemi, karena banyak kenangan setelah langsungnya gitu ya. Soalnya kan dulu saya pernah sekali, itu benar-benar sekali ngerasain lomba esai yang didanai oleh universitas gitu kan, ke Universitas 11 Maret kalau tidak salah dulu tuh. Kebetulan gitu juga iya, jadi saya sama Kang Billy partnernya naik bus gitu kan dari Karawang terus ke Solo, naik kereta segala macam. Yang alhamdulillahnya tuh pertama kali pengalaman tersebut bisa meraih juara ketiga kalau tidak salah dulu tuh. Jadi kayak wah, ini berkesan baru pertama kali ngerasain ini. Ya cuman pas masuk ke pandemi ya hal seperti itu tidak bakal, maksudnya untuk sekarang mungkin agak susah untuk secara langsung kayak lomba seperti dulu gitu ya, karena kan dibatasi dengan mobilitas dan peraturan lainnya gitu kan, menjaga protokol kesehatan. Yang paling berkesan sih itu sebelum pandemi. Kalau misalnya setelah pandemi ya alhamdulillahnya mungkin bersama Kang Yazid juga meraih beberapa prestasi lagi gitu kan, jadi menambah semangat lah istilahnya gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Ya Kang, dari Kang Yazid gimana nih Kang? Mungkin dari saya juga sama ya teh ya, enakan waktu dulu sebelum pandemi gitu, bisa kalau jadi finalis bisa pergi ke universitas yang ada lombanya gitu kan, enak sambil jalan-jalan setiap Sabtu Minggu gitu. Kalau
lolos finalis. Paling berkesan itu waktu saya sama Kang Billy terus ya. Waktu iya pernah naik kereta, kan berangkatnya pernah ngejajal naik bis. Nah, banyak pengalaman yang saya rasakan gitu. Gimana sih berangkat jauh gitu ke Jawa Timur, pernah kan saya kan enakan naik kereta atau enggak, sama Kang Billy nyoba-nyobain tuh enak lebih pegel naik apa gitu kan. Terus pengalamannya tuh waktu pergi paling berkesan sih ke Brawijaya ya, pernah waktu itu sama Kang Billy, sama saya juga naik kereta tuh, berangkatnya naik kereta, pulangnya naik bis tuh. Berangkat tuh berapa jam ya, 16 jam kalau nggak salah waktu itu. Nah terus pas ke Brawijaya tuh ke Malang kan ya, paling berkesan tuh pulangnya tuh kita waktu udah lomba nggak langsung pulang tuh teh, kita jalan-jalan dulu, main dulu tuh ke Jogja, kan jauh tuh ya. Iya, jauh banget tuh Kang. Sambil pulang sih masih jalan sebenarnya mah. Apa nih? Bawa ada oleh Pak. Dibawa juga. Itu baju kotor. Nah aja main ke Candi Borobudur kan ya waktu itu sama Kang Billy, ke Candi Prambanan tuh. Walaupun lobanya bukan di dekat daerah itu kan, sambil pulang gitu. Habisin itu apa, dana dari universitas kan yang masih ada, saya kalau dipakai. Iya. Kayak gitu paling berkesannya sih. Berarti lomba esai ini kalau misalkan nggak ada pandemi itu lebih seru kali ya Kang. Jadi kalau dapat, apalagi kalau dapat dana dari universitas, bisa jalan-jalan gitu ya Kang, sekalian ya, betul. Lomba dari Kang Dika juga tadi ke UNS, Kang Yazid ke Brawijaya gitu. Seru banget kali ya Kang. Serunya juga kita itu apa teh, punya kenalan teman baru gitu dari universitas lain gitu. Dan juga ada kenalan dari Bali waktu itu kalau nggak salah. Jauh banget. Jadi logat-logatnya tuh lucu gitu ya. Jadi seneng lah bertemu teman baru, pengalamannya gimana. Seru banget ya Kang, berarti banyak banget ya yang didapetin dari esai ini tuh. Beneran kalau nggak ada pandemi pasti nagih sih ikutan esai, walaupun pandemi juga harus tetap ikutan sih kalau penasaran ya Kang. Iya, walaupun kondisinya pandemi, kalau pengalaman tetap ada, cuman ya plus minusnya pasti ada lah gitu. Iya. Terus kan yang saya ketahui itu perlombaan yang sering diadain sama kampus itu kan kayak esai, poster, LKTI. Nah terus esai ini tuh bisa dibilang salah satu yang paling sering lah ya dilombain. Nah itu kenapa sih Akang memilih esai, dan menurut Akang sendiri manfaat esai itu apa buat Akang sebagai mahasiswa teknik industri gitu Kang? Oke, boleh saya yang menjawab duluan kali yang Kang Dika ya. Boleh Kang. Kenapa sih mahasiswa itu sering banyak lebih ngikutin apa tadi esai daripada LKTI gitu ya? Karena dari sistematikanya juga kan, kalau esai itu paling sekitar 3-7 halaman, terdiri dari pendahuluan, isi sama penutup kan ya, cuman ya poin itu. Sedangkan kalau misalkan kalau LKTI itu kan terdiri dari beberapa bab sampai 5 bab kalau nggak salah kan ya. Nah mungkin dari situ mahasiswa tuh lebih enak bikin esai gitu, lebih sedikit gitu, lebih cepat selesainya kayak gitu sih kalau menurut saya. Kemudian keuntungan dari menulis esai itu apa ya? Iya. Keuntungannya yang pertama itu sendiri gitu. Tidak bisa menumbuhkan kita untuk lebih minat kepada penelitian gitu, untuk bikin jurnal dan sebagainya kan, dari yang kecil-kecil itu seperti bikin esai, dan juga melatih kita untuk berkreativitas gitu dalam menyelesaikan masalah dan sebagainya seperti itu. Mungkin dari Kang Dika ada ini tambahan atau apa? Kang Dika? Boleh, sebenarnya secara garis besar mungkin saya setuju sama Kang Yazid. Cuman tambahannya, kalau bisa dibilang KTI itu lebih kompleks ya, karena biasanya sih harus ada eksperimen atau percobaan penelitian dulu gitu ya. Karena kan isi dari pedoman sistematikanya itu ada bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode yang kita gunakan, hasil pembahasan, daripada penutup gitu. Itu mirip-mirip kayak artikel ilmiah kalau bisa dibilang kalau kata itu. Cuman kalau esai itu yang tadi sempat disinggung, kadang tidak perlu ada eksperimen atau percobaan dulu, itu bisa kita lakukan ya, karena gagasan itu kan muncul ketika kita resah atau istilahnya gitu, ini masalah kok belum selesai gitu, misalnya inovasinya mungkin tiba-tiba muncul karena itu bisa beda. Jadi sewaktu-waktu kalau esai bisa dibuat kalau menurut saya, dan sistematikanya juga tidak terlalu banyak.
Dan yang perlu diketahui juga, esai ini kan sifatnya futuristik, realistik, sama fiktifnya itu jangka panjang misalnya. Karena kan futuristik itu artinya mungkin berhubungan dengan masa depan, sesuatu yang baru, modern, dan belum pernah ada sebelumnya gitu. Kalau realistik mungkin nanti juga tahu nyata gitu ya, wajar, yang masuk akal. Ya. Nah itu sih tambahannya. Jadi esai itu lebih bukan lebih mudah ya, tapi lebih ke kitanya juga lebih paham lah gitu. Nggak terlalu ribet kayak LKTI harus nyiapin segala macamnya. Itu sih. Ya berarti kalau LKTI itu lebih kompleks gitu ya Kang. Kalau esai mah bisa dari keresahan kita sendiri tuh bisa dituangin gitu. Terus nggak usah terlalu banyak kayak tadi penelitiannya gitu ya Kang. Yang penting gagasan kita gimana nyelesainnya gitu ya Kang ya. Betul, ya kayak gitu. Oke Kang, terus nih Kang pertanyaan selanjutnya. Mungkin banyak nih mahasiswa teknik industri khususnya ingin coba gitu, penasaran, pengen nyoba bikin esai gitu Kang, tapi bingung gitu Kang cara ngawalin, cara mulainya itu gimana. Nah, langkah-langkah dalam menulis esai nih Kang buat pemula atau yang baru ingin membuat esai itu seperti apa sih Kang? Boleh Kang? Boleh Kang Dika duluan deh. Coba Kang Yaji, pertamanya apa Kang? Pertamanya pilih lomba dulu dong. Iya pasti. Lomba yang kita ikutin mau apa coba? Harusnya mah niatnya dulu. Oh iya benar. Yang penting sih niat dulu sih teh. Soalnya apalagi kalau saya sama Kang Yaji ini kan posisinya di atas semester 5 ya Kang, udah mulai istilahnya sering apapun. Itu kan udah banyak kegiatan yang berjalan gitu. Jadi kalau kita ngerasa gabut tapi gabutnya produktif, nah inilah gitu kan. Niatnya kuatin dulu, terus banyak referensi. Kadang kalau misalnya di perjalanan itu untuk mencari masalah tuh kadang kita melihat kondisi, entah itu di televisi, di YouTube, atau yang sebagai hebohnya terjadi gitu. Nah itu jadi salah satu pendorong kita untuk membuat esai gitu. Jadi kalau dari saya yang pertama niatnya dulu, terus kira-kira masalah yang kita mau digagas untuk si kita ini itu harus kita benar-benar kita paham gitu, dan inovasinya juga harus sejalan. Terus kadang imajinasi juga diperlukan gitu. Imajinasi dalam konteks misalnya, kira-kira misalnya saya kasih studi kasus ini kok sampah di jalan kok numpuk terus gitu, nggak pernah tepat waktu atau apa gitu. Kan kalau misalnya kita mikir-mikir imajinasi, apa yang nggak kita membuat sistem informasi misalnya di daerah desa tersebut, atau call center tempat pengangkutan sampah itu kan bisa gitu. Itu kan memadukan imajinasi dengan kondisi nyatanya gitu. Terus banyakin diskusi, pengembangan dari ide itu ya, dari tadi itu banyak kita membaca referensi dan imajinasi yang masuk akal gitu. Kalau dari saya itu mungkin. Baik, sama deh. Mau nambahin lagi nggak Kang? Harus ada tambahan lah. Apa ya, paling yang terpenting partner sih ya Dik ya, kayak teman diskusi gitu tuh paling utama tuh dari kita ngikutin lomba gitu. Partner, ada lagi nggak Kang? Partner, apa lagi Kang Dika? Gimana Kang? Nggak ada deh, udah itu. Berarti buat mulai bikin esai itu pertama niat, terus kita tuh partner kan yang paling penting buat diskusiin nih gimana nanti kita buat bikin esainya, karena kan kalau partner yang enak tuh enak diajak diskusi kan, jadi enak juga ya Kang ngerjainnya, bikin semangat juga gitu ya. Berarti Kang Yazi sama Kang Dika ini udah kompak kayaknya, udah partner banget gitu. Kayaknya sih kayak padahal mah enggak. Tapi emang partner ini sih emang mempengaruhi mood kita gitu. Karena kalau saya lagi mentok, ini apa sih? Ya udah, selain ini sama Kang Yaji gitu. Jadi bisa saling. Kayak gitu aja lah. Ya sama, saya juga mentok, Kang Dika nih kerjain. Berarti bener-bener ya Kang partner ya. Jadi jangan takut gitu ya Kang, kalau mau mulai esai itu cobain aja gitu kalau udah ada niat mah. Iya, cobain aja. Kalau nggak ikut-ikut itu dulu kan di HMTI ada ISTC itu, STC dan KI, boleh tuh ikutan tuh. Sebentar lagi Kang. Iya, ada wadahnya tuh buat ngembangin karya tulis.